Ya, apa yang ingin dituju oleh indeks harga saham gabungan dan harapannya investor selain adalah level psikologis yang baru. Kita menunggu nih, karena semakin tipis mendekati level 7.000. Apakah ini Ya, akan terbuka kemungkinan nih, Bram? Karena kalau kita lihat dari sisi kondisinya, memang penguatannya terjadi, tapi kok transaksinya nggak gitu banyak gitu ya, tipis. Nih gimana nih, Bram? ya, bicara terkait pergerakan IHSG dan kinerja harganya pada hari ini, Maria, nampaknya sebetulnya kita cukup optimis ya melihat dari awal dan sehingga penutupan tadi nampaknya IHSG juga masih berada di zona positifnya, terapresiasi 0,6% dan highest levelnya ditutup di 6.941, yang mana ini which is juga kalau kita amati ini menjadi level psikologis yang banyak orang juga mengindikasikan akan tertembus level 7.000. Tapi tentunya akan lebih berat juga, andai kita lihat juga nilai turnovernya yang Ya. mana masih cenderung sepi seperti yang Maria katakan tadi di 7.622 triliun rupiah saja, yang mana juga ini menjadi level-level yang harus diamati juga karena mungkin saja para investor ini masih cenderung wait and see, Maria. Karena juga kita amati secara agenda global ini juga masih banyak agenda-agenda terkait perilisan data mulai dari inflasi, lalu di dalam negeri juga ada neraca dagang dan juga lain-lain. Bahkan BI juga sedang menanti begitu ya, akankah BI juga ikut merefleksikan menaikkan suku bunga acuannya. Nah, tapi yang menarik juga, yang mana juga perlu diamati, ini biasanya kalau kita lihat begitu ya, di level 6.900 ini cukup kuat ternyata, Maria. Karena di 2 hari ini indeks masih melanjutkan penguatan walaupun tipis saja. Ya. Kalau kita amati di pergerakan kemarin, pas banget di 6.900. Ini apakah juga menjadi tanda tanya dan optimisme baru IHSG dapat mencapai level-level baru ataupun tidak? Kita harapkan ya, karena sudah di 6.941 kurang lebih hanya sekitar 60 poin lagi menuju ke level 7.000, level psikologis yang baru. Dan kalau kita lihat sebenarnya kondisi indeks harga saham gabungan memang tidak terlalu disupport oleh saham-saham kapitalisasi besar nih, Bram. Karena secara keseluruhan gainer stock kita lebih banyak saham-saham second liner yang lebih mendominasi. Kalau dari sisi sektoral sih sebenarnya hampir merata ya, tapi sebagian besar yang kita lihat di sini ada sektor dari mining yang lebih mendominasi ya, seperti ada BRMS yang naiknya 4,76%, kemudian Bumi juga naik 6,57%. Sementara di antara yang lain ini ada retail yang cukup bergeliat dengan kenaikan di atas 3% seperti LPPF, kemudian seperti Era Jaya Swasembada, dan ada saham teknologi Gotoh yang juga cukup mendominasi pasar dengan penguatan 2,5%. Jadi memang tidak terlalu banyak yang big caps gitu ya, selain Gotoh saja gitu yang ikut mengerek indeks harga saham gabungan. Nah, kalau kita match sama sentimennya cukup baik nggak sih hari ini? Nah, kalau kita bicara terkait sentimen, Maria, seperti yang saya katakan tadi, mengapa juga ini juga bisa jadi indikasi begitu ya, Maria tadi sebutkan, mengapa juga kita bisa finish di zona penguatan, tapi nilai turnovernya cukup kecil di hari ini. Karena memang untuk yang menguat ini saham-saham second liner, Ya. bukan saham-saham penopang IHSG yang mana juga big caps begitu ya, dan juga sektor-sektor lainnya yang mana juga menjadi kontributor terbesar dalam penguatan IHSG. Tapi andai kita amati secara sentimen, sebetulnya para pelaku pasar juga masih mengamati bagaimana nantinya ataupun pada hari ini dini hari di waktu Amerika Serikat, The Fed akan melihat ataupun pemerintah Amerika Serikat maksud saya yang mana akan merilis terkait data inflasinya atau CPI. Oke. Nah, ini juga menjadi menarik andai kita amati target The Fed yang 2% nampaknya juga masih menjadi target yang sangat optimistis karena juga diproyeksikan begitu ya, menurut trading ekonomis juga melihat adanya justru ada kenaikan inflasi Amerika Serikat secara bulanan, Maria, bahkan di 0,5%. Tapi andai kita amati secara tahunan memang sedikit melandai, yang mana juga di bulan Desember lalu begitu di 6,5%, tapi kalau kita amati akan lebih melandai lagi di 6,2%. Kenapa juga menjadi tinggi begitu apabila dilihat secara bulanan? Ini karena juga banyak yang melihat inflasi naik di Amerika Serikat karena ada libur Nataru di sana. Oh, Yang oke. mana juga menandakan harga-harga juga sedikit naik dan juga membuat inflasi terkerek naik juga. Dan kalau kita lihat sentimen lainnya, di mana kalau kita amati juga bagaimana refleksinya begitu ya terhadap suku bunga BI terkait masih hawkishnya The Fed, ini juga masih cukup menarik untuk diperhatikan karena andai kita lihat dan juga kita amati pernyataan dari Gubernur BI yang mana mengatakan begitu masih akan menahan level di 5,75%. Oke. Tapi andai kita
kaitkan juga dengan The Fed yang masih cukup hawkish, bahkan target inflasinya juga belum tertembus di angka 2%. Ini juga menjadi tanda tanya, apakah nanti juga BI juga akan mengikuti kebijakan dari The Fed yang mana masih akan terus hawkish dalam terkait suku bunga ataupun menaikkan suku bunga acuannya. Nah, Anda lihat lagi ada beberapa sentimen lainnya lagi, yaitu terkait neraca dagang kita yang mana juga akan rilis di pekan ini juga, diproyeksikan juga masih surplus sebetulnya, tapi agak melandai. Ini kenapa saya bilang agak melandai? Karena tentu saja kita kaitkan dengan fenomena yang ada, harga batu bara acuan kita yang mana juga terus melandai, demand-nya juga melandai. Ini juga berpengaruh pada neraca dagang kita, walaupun masih tetap surplus begitu Maria. Ini juga berkaitan juga kita kaitkan dengan sektoralnya, posisi sektoral di mana harga batu bara acuan juga di perdagangan Senin kemarin udah melemah begitu ya, 3,5%, bahkan sekarang yang mana level belum pernah tertembus di bawah level $200 per ton, akhirnya juga tertembus di bawah level $200 per ton. Apakah memang pelemahan ini, koreksi ini juga masih terus berlanjut? Ini kita nantikan juga seperti apa Maria. Oke, ini memang agak PR ya, karena kan The Fed itu stance-nya adalah mengincar inflasi ke 2%. Apakah momen Natal dan Tahun Baru yang cuma terjadi 1 tahun sekali kemudian mengerek inflasi ini kemudian menjadi salah satu acuan The Fed kembali lagi untuk agresif gitu ya, sehingga membuat PR juga nih Bank Indonesia mau naikin ke berapa lagi nih, tetap di 575 atau stance-nya akan naik 25 bips lagi ke 6% ya. Ini yang masih mungkin ditunggu-tunggu, dan ini juga mungkin yang membuat investor salah satunya mengambil jarak dulu dengan indeks dan wait and see, karena pengen tahu kepastiannya seperti apa ya Bram ya. Oke, kalau kita coba kombinasikan dengan yang lain, misalnya kayak apa sih yang kemudian menarik khususnya di komoditi ya, dan juga dari sisi sektor gitu yang bisa kita perhatikan yang kira-kira masih ada peluang gitu, kayak gimana nih Bram? Nah, kalau kita ambil selain sektor komoditi yang pada ada saya katakan tadi begitu, sektor batu bara sebetulnya masih cukup prospektif, tapi ada kita melihat juga secara panjang ini agaknya harus dianalisa lebih lanjut karena memang untuk trennya sendiri sedang bearish begitu ya Maria. Nah, andai kita bergeser juga yang kiranya juga menjadi penopang penguatan ISG di hari ini sebetulnya ada di sektor perbankan big caps ataupun big banks, yang mana Anda melihat begitu dari penguatannya di perbankan big caps di sini. Untuk yang menguat pada hari ini ada BBRI, BBCA, dan juga BMRI. Kalau kita ingat lagi secara historical ataupun kemarin begitu ya, dividennya yang mana untuk perbankan big caps ataupun big banks di 2022 ini masih cukup baik Maria, bahkan labanya menyentuh 2 digit dan juga mempunyai prospek yang cukup baik di sepanjang tahun 2023 ini, walaupun andai kita amati secara suku bunga sebetulnya menjadi tantangan juga, tapi banyak juga yang mengatakan ini masih cukup prospektif untuk kita koleksi dan juga untuk diamati lebih dalam, dianalisa untuk khususnya di perbankan big caps ini. Oke, ini lumayan bisa dilihat dan diperhatikan ya dari sisi 3 big caps banks ini. Oke, kemudian kalau kita lihat dari sisi kontribusinya seperti apa nih Abram? Karena kan ada beberapa sektor yang menarik, salah satunya tadi banking nih. Tapi seperti apa sih performanya, kontribusinya, peluangnya ini sejauh ini seperti apa? Oke, untuk hari ini perbankan menguat begitu, kontribusinya 0,55%, diikuti penguatan pada BBRI yang menguat 1,46%, lalu juga BBCA yang menguat 0,85%, BMRI pun sama di 0,24%. Ini juga karena memang kapitalisasinya besar, menguat 1% itu sudah membuat bergejolak begitu ya untuk penguatan di ISG. Maka dari itu untuk 3 big bank ini juga cukup berkontribusi penguatan pada ISG di hari ini. Kalau kita geser lagi di sektor kesehatan, juga tadi di awal kita sebutkan begitu ya Maria, di mana ini juga menarik untuk hari ini sektor ataupun emiten kesehatan menguat ataupun menjadi sektor tertinggi dengan penguatan tadi di 2%. Kalau kita lihat juga apa saja sih sebetulnya di sana yang menjadi penguatan untuk di kesehatan sendiri, tadi KLBF juga sempat menembus penguatan 4% lebih, 4,48%. Ini yang juga menjadi penguatan ataupun berkontribusi positif terhadap penguatan ISG. Lalu juga ada Mika dan juga IRA. Ini kita update bersama, di mana KLB Pharma menguat 4,48%, diikuti Mika, mitra keluarga yang menguat 2,33%, IRA, Itamara Nuraya juga menguat 2,5%. Dan emiten-emiten inilah yang menjadi penguatan ISG dan berkontribusi positif terhadap penguatan ISG di sore hari ini, Maria. Ini apa yang terjadi ya untuk saham emiten kesehatan ini ya? Karena kan kemarin juga sempat turun karena COVID-nya juga sudah melandai gitu ya. Sekarang ini ada apresiasi lagi dan cukup besar sebenarnya untuk KLB
sebagai pemain besar di emiten kesehatan 4,48% begitu ya. IRA kita tahu bahwa kontribusi jarum suntik pun juga cukup tinggi 2,5%, diikuti juga rumah sakit ya, Mika Mitra Keluarga Karya Sehat ini cukup lumayan besar. Nah, kenaikannya 2,33%. Ada sesuatukah begitu ya untuk emiten kesehatan atau memang cukup menarik karena depresiasi harganya sudah semakin sudah jauh ya. Jadi ada peluang di harga murah yang bisa diambil ya, Bram. Betul ya. sekali. Atau ada yang sedang mengakumulasi begitu ya sehingga harganya terkerek naik. Makanya kita berdiskusi soal ini, tapi ini disclaimer on ya. Kami kembalikan lagi kepada Anda untuk memilih saham-saham yang cocok untuk portofolio saham Anda ya. Ini tidak ada tendensi untuk mengajak beli atau mengakumulasi saham tertentu. Nah,